Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya hormati, Ibu Nurdini Tilova, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah kami, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Rahayu. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Hari Badawi Jaya dan Ika Pratiwi Febriati. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai rekrutmen dan seleksi staf internasional. Mempekerjakan dan kemudian menyebarkan orang untuk posisi di mana mereka dapat bekerja efektif merupakan salah satu tujuan dari organisasi domestik dan internasional. Rekrutmen adalah mencari dan mendapatkan calon karyawan potensial dalam jumlah yang cukup dan berkualitas sehingga organisasi dapat memilih orang yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tugasnya. Ada perbedaan utama antara staf domestik dan internasional. Pertama, bahwa banyak perusahaan memiliki kecenderungan berkaitan dengan siapa yang harus memegang posisi kunci di kantor pusat dan anak perusahaan, atau eksosentric, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Yang kedua, ada kendala yang diberlakukan oleh tuan rumah pemerintah. Misalnya, aturan imigrasi yang berkaitan dengan visa dan persyaratan umum bekerja yang sangat dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan kandidat yang tepat. Selanjutnya, kebanyakan ekspatriat direkrut secara internal daripada eksternal, sehingga tugas membujuk manajer untuk merekomendasikan dan garis miring atau setuju untuk membebaskan karyawan terbaik mereka untuk tugas internasional tetap menjadi isu utama bagi manajer SDM internasional. Selanjutnya, Squirrel dan Jackson mengatakan rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dan dalam beberapa perusahaan, CEO dan eksekutif puncak lainnya secara langsung dilibatkan dalam perekrutan untuk memperlihatkan pentingnya perekrutan bagi strategi perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk rekrutmen internal itu sendiri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya di mana ada meningkatkan semangat kerja, jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan, dan biaya pelatihan lebih hemat. Untuk yang selanjutnya mengenai kelemahannya adalah tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualitas dalam perusahaan. Senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. Berikutnya adalah rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Jadi lingkungan eksternal perusahaan yang dimaksud di sini itu dapat bersumber dari perusahaan penyedia tenaga kerja, masyarakat umum, lembaga pendidikan, serta lembaga pemerintahan. Berikutnya yaitu pelaksanaan dan proses seleksi internasional.
Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, proses pemilihan ini yang dinamakan dengan seleksi. Jadi proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai dari ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan, di mana proses seleksi dikenal dua sistem atau filosofi, yaitu sistem gugur dan sistem kompensatori. Pada sistem yang pertama, seseorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara bertahap. Jika tidak lulus pada satu tahap, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Nah, untuk yang sistem kompensatori, ini peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dan untuk di sini kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari seluruh tahap atau tes itu. Jadi nilai tinggi pada satu tahap tes dapat mengkompensasi nilai rendah pada tahap atau tes yang lain. Nah, untuk proses seleksi untuk sebuah tugas internasional itu harus memberikan sebuah gambaran yang realistis akan kehidupan, pekerjaan, dan kebudayaan kemana karyawan tersebut mungkin akan dikirimkan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada kompetensi utama yang paling sering disebut-sebut atas karyawan global yang berhasil. Di antara lainnya yakni penyesuaian kebudayaan, persyaratan organisasional, karakteristik pribadi, kemampuan teknis, keterampilan komunikasi, serta faktor pribadi atau keluarga. Yang terakhir adalah prosedur seleksi SDM internasional, di mana di sini ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama, penyaringan pendahuluan. Jadi penyaringan pendahuluan ditujukan untuk mengurangi pelamar yang jelas-jelas tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua, pemeriksaan formulir lamaran. Jadi di samping wawancara, belangko lamaran adalah yang paling umum digunakan sebagai alat seleksi. Formulir lamaran pada umumnya untuk mengumpulkan informasi tentang pendidikan, pengalaman, dan karakteristik personal pelamar. Berikutnya, ada melaksanakan testing. Jadi tes untuk pelamar ini biasanya diselenggarakan setelah wawancara, pendahuluan pelaksanaan, dan belangko lamaran telah diperiksa. Jadi tes dikembangkan dalam usaha untuk menemukan cara pengukuran kualifikasi pelamar yang lebih objektif. Untuk yang terakhir, ini ada melaksanakan wawancara penyeleksian. Jadi wawancara penyeleksian para pelamar pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan dan mengklarifikasi informasi yang dikumpulkan sepanjang proses penyeleksian. Dari presentasi yang kami sampaikan, di sini dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen yang efektif ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi juga pelamar dan masyarakat. Kebutuhan individu mempunyai dua aspek rekrutmen yang menonjol, yaitu menarik calon pelamar dan mempertahankan karyawan yang diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.